Mas bisa diceritakan awal mula kenapa bisa berkarir di sini di Arab Saudi? Misalnya awalnya waktu itu saya main profesionalnya di Malaysia. Setelah Tapi setelah berkarir berapa tahun di Indonesia? kurang lebih 13 tahun 13 tahun di Indonesia ya. Terus habis itu pindah ke Malaysia. pindah ke Malaysia untuk main profesional. Di Malaysia berapa tahun kira-kira? Kalau di Malaysia kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Lalu kenapa pada akhirnya bisa sampai ke sini sekarang? Awalnya saya kan under asosiasi dari Badminton Asia. Setelah itu mereka dapat kontak dari Saudi bahwa mereka kayak butuh pelatih untuk di klub-klub di Arab Saudi. Lalu setelah itu langsung jadi pelatih gitu. Iya. Waktu di Indonesia atau selama karir menjadi seorang atlet bulu tangkis itu mainnya di kejuaraan apa aja Mas? Kalau selama di Indonesianya ya paling sirkuit nasional, PON, kejurnas kayak gitu-gitu. BWF Series juga pernah berarti ya? Kalau BWF Series ya selama di Malaysia. Sudah berapa tahun melatih atlet bulu tangkis di Arab Saudi? Kalau di Arab Saudinya kurang lebih 3 tahun sejak umur 21. Perkembangannya untuk bulu tangkis di Arab Saudi gimana sih Mas sejauh ini gitu? Kalau dibandingin sama negara-negara Asia yang lain seperti Malaysia, Indonesia. Ya kalau untuk perkembangannya, kalau di sini hitungannya masih baru merintis. Soalnya untuk bulu tangkis sendiri di sini baru mulai ya 5 sampai 8 tahun belakang. Jadinya untuk compete di level internasional kalau menurut saya masih agak berat. Soalnya kebanyakan ya untuk pemain yang di level advance saja masih bisa dihitung jari, masih beberapa. Jadi kompetisinya juga masih kurang menurut Tapi saya. keseriusan dari kerajaan Arab Saudi untuk menata bulu tangkis ini untuk jauh lebih baik itu ada berarti ya? Serius banget. Untuk menjaring pelatih-pelatih yang dari Asia seperti yang udah di Indonesia yang udah besar Asia misalnya. Ada berarti ya? Ada berarti Mas ya? Ada. Waktu itu dari kerajaan Arab Saudi gimana ngomongin ke Mas kalau inginnya itu seperti apa sih menata bulu tangkis di negeri Arab Saudi? Kalau Menembus kejuaraan apa gitu misalnya? Kalau untuk dari federasinya sendiri mengarahkan pelatih-pelatih itu bentuk atletnya itu ya di mindsetnya target mereka Olimpik. Olimpik. Ya sama seperti Indonesia dan negara besar bulu tangkis lainnya gitu ya. Soalnya kalau untuk sekarang untuk bulu tangkisnya mereka belum ada yang masuk sampai Olimpik gitu. Tapi kalau untuk multi event seperti Asian Games misalnya itu Arab Saudi bulu tangkisnya gimana sih sejauh itu? Kalau untuk Asian Games, tahu saya dua Asian Games yang udah mulai. Bicara gitu ya. Udah mulai ngirim pemain lah. Paling nggak mereka ngirim pemain ya walaupun untuk berpartisipasi ya menurut saya udah bagus lah untuk Saudi. Pemeliharaan bibit-bibit bulu tangkis di Arab Saudi kalau dibandingin dengan Indonesia yang udah berjalan berpuluh tahun itu gimana? Berjalannya seperti apa sih? Kalau di sini sistemnya mereka dapat full support dari pemerintahnya langsung, dari Ministry of Sportnya. Mereka support ke klub. Nanti klub yang bakal menaungi kayak atlet-atlet, pelatih, managerial things kayak gitu. Ada suka dukanya selama melatih bulu tangkis atau di Arab Saudi itu gimana? Kalau untuk suka dukanya di sini ya bakal harus menyesuaikan lagi soalnya culture anak-anak di sini sama culture anak-anak di Indonesia beda banget. Bedanya gimana sih Mas? Kalau di sini kan mental mungkin atau dari mental, mindset sama bentuk fisiknya beda. Soalnya kalau di Indonesia kan dari kecilnya emang mereka udah difokusin untuk ke olahraga atau ke badminton. Kalau di sini untuk orang-orangnya mengetahui badminton aja agak jarang. Kalau dukanya sedikit sih ya, maksudnya kesulitannya di situ aja untuk membentuk dari awal anak-anaknya kayak begitu. Kan masih diundang hari ini di Global Harmony di sini. Komentar sedikit soal acara ini, eventnya dibikin sama Arab Saudi, mengundang negara-negara Asia yang lain juga di sini. Kalau menurut saya event yang sekarang ini
Sebenarnya saya udah pengen datang dari beberapa tahun yang lalu, cuma belum sempat. Nah, ini baru pertama kali ya, menurut saya bagus lah ada support dari ministry di Arab Saudi untuk undang-undang dari negara-negara lain, khususnya untuk Indonesia gitu. Ya menurut saya bagus lah. Saya orang-orang juga bisa lebih mengenal culture-nya Indonesia kayak bagaimana gitu.